pembincangan mengenai pra-observasi sebelum supervisi Pak ya. Kali ini kita akan melakukan pra-observasi kegiatan supervisi dari Pak Rifki ya. Sebelum kita mulai, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan dari kegiatan supervisi ini gunanya itu untuk pengembangan diri dari Pak Rifki ya. Nanti kira-kira kelas mana Pak yang akan dilaksanakan kegiatan supervisi ini? 10 AKS 1. 10 AKS 1. Oke. Kapan kira-kira waktunya? Tanggal 12 Mei. 12 Mei ya, 12 Mei. Kemudian dari kegiatan pra-observasi ini nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin dilaksanakan pas waktu itu Pak? Untuk materi itu materi kelas 10 materinya adalah sistematis dunia. Saya sambilnya itu untuk metodenya metode distribusi gitu loh. Nah, yang akan saya masukkan tujuannya itu nanti apa yang namanya itu untuk meningkatkan minat siswa terhadap pendidikan matematika itu. Nah, kemudian untuk yang lainnya kan untuk itu saya menggunakan ada bantuan KPD, bisa ada bantuan modul, terus juga saya juga menggunakan aplikasi Quizzes ya untuk bisa meningkatkan siswa dalam belajar matematika itu. Ya. Bagus ya. Nanti setelah dari tujuan tersebut, kira-kiranya bagian mana Pak yang akan saya amati nanti? Ya pas kegiatan intinya. Intinya, terus juga ada kegiatan istilahnya kayak pretestnya itu kan nanti untuk yang kuisisnya itu saya letakkan di pretest. Jadi sebelum pembelajaran saya sudah mengetahui kemampuan awal siswa pretest itu pretestnya itu semacam isai karena kalau yang ganda itu susah untuk menilai kemampuan siswa dengan isai gitu. Jadi dalam kegiatan inti ya nanti. Inti namanya. Oke. Kira-kira strateginya apa Pak yang akan digunakan untuk pembelajaran nanti? Untuk yang pertama saya menggunakan model problem based learning (PBL). Itu juga efektif untuk menentukan suatu masalah. Karena siswa itu istilahnya siswa itu bisa mencari masalah sendiri, bisa menentukan problemnya sendiri dan masalahnya itu masih bersekitar tentang SPL sistem anomalinya. Terus saya menggunakan model itu. Kemudian untuk permasalahannya yang pertama dari saya sendiri, saya membuat masalahnya itu dalam bentuk video. Dalam bentuk video artinya biar siswa itu bisa mengamati dari video itu langsung masalahnya. Kemudian dari video itu saya buat siswa itu berkelompok masing-masing kelompok. Kemudian saya sajikan permasalahannya, siswa menentukan masalah, terus juga mencari solusinya sendiri. Istilahnya di sini juga siswa dituntut aktif ya? Iya, aktif. Oke. Terus harapan dari supervisi ini dari Pak Rifki itu apa nantinya? Harapannya itu nanti tujuan saya yang pertama itu untuk meningkatkan minat siswa itu ada hasilnya gitu. Minimal ada perubahan lah dari siswa sebelum mempelajari SPL dan setelah dapat pelajaran SPL itu ada perubahan minatnya. Ada lagi Pak harapannya itu? Untuk harapannya intinya siswa juga nantinya ketika saya masukkan media-media itu satu tambah aktif juga tambah aktif pembelajarannya ketika diskusinya. Terus juga siswa bisa istilahnya itu bisa bekerja secara waktu gitu loh untuk menentukan jawabannya. Oke Pak, terima kasih. Mungkin untuk kegiatan pra-observasi ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita sambung lagi setelah Pak Rifki melaksanakan pembelajaran dan saya lakukan supervisi ya Pak ya. Oke, terima kasih. Semoga nanti pembelajarannya dilaksanakan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk mulai pembelajaran keluar kelas, monggo diminta.
hari ini kita akan pelajari sistem persamaan linier kelas 10 nanti ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk capaian pembelajaran untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dan sistem persamaan linear. Jadi nanti kita akan pelajari sistem persamaan linier sekaligus sistem persamaan linear. Adapun tujuan belajarnya yaitu peserta didik mampu menjelaskan SPLDT. Di SMP pernah ya? Tidak pernah tahu SMP SPLDT sistem persamaan linier dua variabel. Terus yang kedua, peserta didik bisa motivasi belajar dari ini dulu. Yang pertama itu janganlah apa yang ada di posisi saat ini, jangan mengeluh. Karena banyak orang yang mungkin ingin berada di posisi saat ini, tapi mereka berhalangan. Karena apa? Karena ada stok. Jadi kalian sebagai siswa mumpung masih punya kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh, jangan malas, jangan keluar kelas gym. Karena apa? Banyak yang pertama yang tapi tidak mampu karena faktor lain, karena keluarga, karena semua. Jadi kalian masuk ke kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, sekali. Nah, untuk kata konsep belajar kali ini itu ada persamaan linier. Nanti kan akan kita pelajari dua variabel dan tiga variabel. Dan dua variabel itu nanti akan kita pelajari juga metode penyelesaiannya. Ada eliminasi, ada substitusi, dan ada tambahan metode grafik. Nah, dari substitusi dan eliminasi itu bisa digabungkan menjadi metode campuran atau metode gabungan. Itu ya. Nah, pembelajaran kali ini ada beberapa mata. Nanti kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, basis masalah. Maka pembelajaran yang kita lakukan yang pertama adalah orientasi. Terus nanti kita ada diskusi, presentasi, evaluasi, dan nanti diakhiri dengan kesimpulan. Tapi untuk pertemuan kali ini hanya dua langkah saja, yaitu orientasi sekaligus diskusi. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan dilanjut dengan presentasi, evaluasi, sekaligus kesimpulan. Oke, saya coba dulu untuk flashback materi sebelum SPLDT, yaitu persamaan linier variabel. Oke ya, bisa dilihat? Ya, yang pertama saya coba dulu untuk matematiknya. Sedangkan kalian memahami persamaan linier, itu ada tiga persamaan, tiga formula. Saya tanya dulu benar nggak Miss Fatul? Dari tiga formula tersebut, maka kalian memahami persamaan linier. Oke, kenapa? Tandanya apa kalau dia bersamaan? Oke, nah kalau di 2x plus 3 ini sama dengan 10, termasuk persamaan linier berapa variabel? Ada berapa variabel di situ? X dan Y berapa itu? Ada 2. Dua variabel apa aja? X dan oke, yang paling kanan yang paling kiri 4 Y plus 8 sama dengan 0, ada berapa variabel? Berarti maksudnya persamaan linier 1 variabel. Coba saya tanya lagi ke Mas Rizik, setuju nggak dengan Mas Rizik dari kita bersama tadi? Dan benar, apakah termasuk persamaan linier? Kenapa? Tandanya apa? Persamaan linier. Oke, tandanya apa sih? Kurang? Oke, kurang dari. Jadi kalian paham ya? Kalau persamaan linier
adalah sama dengan. Kalau selain sama dengan berarti itu pertidaksamaan ringan. Yang di sebelah kanan itu ada dua variabel, variabel aja. X dan Y. Kalau yang paling kiri variabelnya apa itu? Y. Jadi persamaan ringan satu kali. Nah, pertanyaan kedua, sudahkah kalian memahami metode penyelesaian dari persamaan variabel? Sudahkah kalian memahami dari persamaan ringan? Nah, memahami metode dari persamaan ringan. Yang akan misalnya operasi debat, kalian bisa nggak operasi debat? Di SMP pernah ya? Oke, berarti nanti akan kita coba. 55. Dinamakan dulu, namaku siapa? Ini dulu. Masukkan kode dulu. Ya. Ya. Sudah dikasih nama? Oke, yang lainnya coba. Oke, sudah semua? Oke, berarti responnya lihat di situ skor paling tinggi atas nama Mas Rizik Hidayat dengan nilai paling tinggi paling terbaik. Mas Rizik, selamat paling tinggi. Oke ya. Kita kembali ke pelajaran lagi. Oke, kita sudah bisa mengerjakan mengenai persamaan linear, operasinya. Kita lanjutkan. Lagi Mas Rizik. Oke, itu ada permasalahan ya. Doni itu asli dari Gus Amro dan kue, tapi yang lantai ruangnya cuma 10 juta. 10 saja itu yang jual dulu 10 saja. Apakah bisa menjadi satu Gus Amro dan kue keju? Nah, apakah kalian membantu masalah Doni? Bisa nggak kalian? Ini yang nantinya akan kita pelajari dari sistem persamaan linear untuk menentukan harga satu item. Jadi manfaat dari pelajaran sistem persamaan yang pertama apa tadi? Manfaatnya bisa menentukan harga dari suatu barang, itu ya. Manfaat dari sistem persamaan adalah bisa menentukan harga dari suatu barang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia sistem persamaan linear. Oke,
yaitu sistem persamaan linier adalah gabungan dari dua atau lebih persamaan linier. Tanda-tanda itu apa? Terdiri dari persamaan linier yang masing-masing bervariabel dua, misalkan variabel x dan variabel y. Nah, kalau persamaan tiga linier berarti berapa variabel? 3 kali ya, sistem persamaan linier. Sekarang kita ke sistem persamaan linier dua variabel yang akan kita pelajari hari ini. Monggo Mbak Devi kita dibaca. Kegiatan. Kita di satu. Kita masih di dua, masalah yang penting. Kemudian berapa NT dan dapat. Nah, di situ problem masalahnya adalah Rani dan Mina itu dua-duanya berkate dan memberi pada sekaligus kemudian dari custom. Nah, di situ bayarnya kalau Rani bayarnya kali 650.000, kalau Rina bayarnya 1.100.000. Nah, di situ Rani dan Mina lupa untuk meminta untuk pembelian. Nah, kita tanyakan berapa biaya masing-masing dari part seri, terus harga masing-masing dasar per bit. Ini permasalahan bisa kita cari dengan menggunakan sistem persamaan linier dua variabel. Itu ya. Variabel yang pertama yaitu dari harga dan juga T. Variabel yang kedua harga seri dasar. Oke. Nah, kita lihat dari definisi sistem persamaan linier dua variabel. Di situ adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari dua persamaan. Ada dua persamaan. Terus yang masing-masing dari persamaan itu ada dua variabel, variabel x maupun variabel y. Boleh variabel lainnya. Nah, bentuk umumnya itu adalah bentuknya A1x plus B1y sama dengan yang bawah A2b plus sama dengan C. Dan itu ada dua variabel x dan y. Kalian bebas menggunakan variabel apa, n atau z, a, b bebas. Nah, ciri-ciri dari sistem persamaan dua variabel yang pertama yaitu kedua variabelnya memiliki derajat berapa itu? 1 pada 1. Yang kedua tanda sama dengan, ya, tanda sama dengan. Yang ketiga tidak ada perkalian. Kita lihat lagi. Nah, untuk cara-caranya ada 3 grafik eliminasi. Kalau eliminasi seperti ini caranya menggunakan suatu variabel untuk menemukan variabel yang lainnya. Yang perlu ditelusuri, yang perlu dihitung prinsipnya adalah bahwa jika tandanya sama maka dikurangi. Jika tandanya berbeda, misalkan yang pertama plus, kedua minus, ditambahkan. Itu contohnya. Ya, di situ yang pertama ya untuk mengeliminasi variabel x. Variabel x. Untuk langkah tadi yaitu kita diskusi dengan pembagian kelompok tadi berdasarkan tes awal. Kelompok yang pertama, airan itu bisa. Yang kedua, pinang yang berpanah. Yang ketiga itu kelompok yang pertama ya terdiri dari anggotanya
Zulfa, Reki, Nabila, Elvi. Kelompok yang kedua Al-Fazil, Fitriani, Zaza, Rizka Aulia, Azila Witam. Sampai kelompok yang terakhir kelompok 5 yaitu Asma kita tidak berangkat di sini apa? Menjalankan lima kuliah sampai bawah dulu asal dua bisa. Ya, saya beri waktu kalian 5 menit untuk gabung dengan kelompoknya. Oke, kita bergabung dengan kelompoknya ya. Oke, untuk lagu kita bersatu saya berikan semuanya. Oke, setiap ketua masih untuk mengambil KPK itu sudah ada monggo. Dan ayah monggo kita bantu. Kalau guna dilihat lagi. Yang ini mana? Ada beberapa yang ini. Dua toh, kalau yang ini. Ya, kan ya, kalau yang ini. Ada berapa jawabannya? Alasannya kenapa? Terus dulu. Ya. Dan semua? Oke, kalau sudah selesai untuk ketua dari masing-masing kelompok mengembalikan tentunya KPD-nya. KPD dan gagasannya untuk temuan berikutnya. Tulis dulu untuk itunya kita sangat tulis dulu namanya sekarang. Ya, kelompok berapa tapi 1 atau 2. Dan terus belum. Oke. Sampai selesai pengumuman. Tentunya, sudah dikumpulkan semua ya? Yang selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kali ini. Oke, saya tanya nanti apa yang kalian pelajari? Saja, tapi kalian
grafik, terus untuk paragrafnya pada tadi gabungan, terus eliminasi, tambah lagi kursi itu. Untuk pertama nilainya berapa? 2 apa 3? 2 varia. Terus kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Yang pertama tadi kita akan mempresentasikan, nanti akan tempat berikutnya. Hari Senin, insya Allah kita akan mendapatkan hasil diskusi kalian. Tadi yang kedua sudah ketemu ya. Nah yang ketiga, upaya apa yang akan dilakukan jika belum dilaksanakan dalam badan ini? Kalian juga mempelajari dari LKPD ya. Kalian pelajari besok dipersiapkan hari Senin untuk presentasi hasil diskusi kalian hari ini. Siap? Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah aktif dalam diskusi kali ini. Oke, saya minta untuk ketuanya mungkin doa untuk semuanya. Mas Fisik mungkin doa untuk membaca. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, jangan pripun. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Ya Pak, kemarin kan Pak Rifki sudah melaksanakan itu ya pembelajaran yang saya observasi nggih. Itu bagaimana Pak perasaan Pak Rifki setelah selesai melakukan proses observasi pembelajaran itu? Untuk perasaannya setelah selesai, alhamdulillah. Jadi segala apa yang sudah saya persiapkan dari modulnya itu untuk untuk terjalan itu ya nggak semuanya berjalan lancar sih, pasti ada kendala ya. Tapi untuk itunya alhamdulillah sebagian besar sudah saya laksanakan sesuai rencana itu. Oh berarti sudah sesuai tahapan? Iya, untuk sesuai tahapan, tapi nggak semuanya sesuai tahapan. Oh iya, oke. Kemudian Pak Rifki perasaannya gimana? Apakah sudah merasa puas atau bagaimana? Belum sih, belum sih, apalagi pas ketika di wawancara, ketika di itu diskusi kelompok, kan matematika diskusi kelompok juga sih ya. Itu sebagian besar yang sekelompok itu berjalan itu hanya orang-orang dengan kemampuan yang tinggi matematikanya itu. Untuk yang sebagian mahasiswa yang kemampuannya rendah itu hanya istilahnya mat-manut gitu. Mat-manut nama yang itu aja. Terus rasa sampean mending jajakan itu. Itu kemampuannya itu masih itu yang belum saya puas itu di hal itunya juga. Berarti masih ada beberapa siswa yang dalam mengikuti diskusi itu masih manut-manut gitu aja ya Pak? Masih manut gitu. Oh berarti kira-kiranya dari hal tersebut ya Pak ya, ada yang merasa itu enggak Pak, dalam pembelajaran tersebut ada yang merasa Pak Rifki yang puas gitu? Untuk kepuasannya itu ada yang saya merasa puas, ada hal yang belum. Yang pertama itu misalkan dalam
saya menggunakan aplikasi Quizzes. Ya Quizzes mungkin di kalangan guru sudah familiar ya, cuman di kalangan siswa itu kan itu kayak baru. Itu siswa minat meskipun hanya matematika. Oh, itu ada soalnya, apalagi di situ juga ada istilahnya ada skornya langsung ya, ada peringkat-peringkatnya langsung. Jadi minat siswa untuk mengerjakan matematika itu gimana caranya biar saya dapat peringkat 1, biar saya nilainya bagus. Itu yang pertama minatnya itu muncul ketika saya menggunakan Quizzes. Terus pas tadi yang ada yang tidak puasnya itu ketika di kelompoknya tadi hanya manoto, apalagi siswa yang kurang dalam kemampuan matematika. Padahal sebelum saya membuat kelompok siswa itu saya adakan istilahnya pretest dulu. Pretest itu kan untuk mengetahui kemampuan siswa masing-masing. Pretestnya itu saya menggunakan materi yang sebelumnya, istilahnya pretest apa ya, diferensiasi konten gitulah, konten kemampuan matematika itu. Nah dari hasil itu saya yang kemampuan siswanya tinggi itu saya nggak jadikan satu kelompok sendiri-sendiri ya. Dengan siswa saya campur, siswa yang kelompoknya itu kemampuannya itu rendah. Teman pas ketika diskusi yang hanya jalan, yang hanya bisa itu cuman yang dengan kemampuannya tinggi, yang kemampuannya rendah itu hanya manoto gitu. Itu yang belum saya bisa lakukan itu loh. Padahal untuk mengelompokkan diskusi itu tujuan saya agar siswa yang kemampuannya tinggi itu bisa istilahnya apa ya, ngajari atau belajar bareng sama siswa yang kemampuannya rendah agar berjalan itu loh diskusinya. Tapi ternyata secara di lapangan nggak begitu berjalan. Berarti kendalanya istilahnya antar siswanya komunikasinya masih kurang Pak ya. Oke, dari permasalahan tersebut apakah Pak Rifki sudah punya solusi untuk mengatasi itu, Pak? Untuk solusinya berarti saya harus lebih fokus ke siswa yang kemampuannya kurang. Dalam artian saya harus mengajari siswa yang kurang itu dari materi yang paling mudah dulu, bertahap dulu. Untuk yang siswa dengan kemampuannya tinggi, ya saya sebenarnya mau itu istilahnya kayak pembelajaran peer teaching bareng-bareng itu loh, agar bisa mengajari itu. Tapi kok nyatanya siswa yang kemampuan tinggi itu belum bisa loh. Akhirnya ya saya sendiri gitu. Tapi dari usaha yang sudah Pak Rifki lakukan itu sudah dikatakan bagus Pak ya, istilahnya kita juga sudah menerapkan model pembelajaran yang berarah ke siswa ya, menggunakan diferensiasi konten juga Pak ya. Oke, dari proses observasi yang sudah dijalani tadi ya, kira-kira kalau posisi Pak Rifki dinilai dari rentang 0 sampai 10 ya, kira-kira posisi Pak Rifki itu di mana? Kalau menurut saya sendiri sekitar di angka 8 sih, karena masih ada kekurangannya, itu gak semuanya bagus tuh. Itu. Oke, 8 ya. Oke, kalau misalkan Pak Rifki sudah mematok di angka 8, berarti kan masih ada rentang 2 angka ya untuk mencapai angka yang sempurna seperti itu. Nah, usaha hal apa yang ingin dilakukan untuk mencapai angka maksimal, Pak? Nah, untuk mencapai angka maksimal itu yang pertama saya itu untuk mencapai angka maksimal saya akan istilahnya untuk fokus pada siswa dengan kemampuan yang rendah dulu. Saya fokus itu karena ini butuh penanganan yang khusus bagi saya supaya kemampuan rendah yang pertama. Terus yang kedua, saya akan menggunakan istilahnya medium belajar yang bervariasi. Itu tujuannya itu biar minat siswa itu nggak bosan juga sih, maksudnya minat siswa, kemarin Pak Guru pakai ini, besok mau pakai apa lagi ya, besok lagi mau apa lagi ya, minimal kan muncul itu dulu. Artinya kan setelah itu muncul siswa jadi penasaran, ikut